Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mahdianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat minimalisme untuk kesehatan mental. Dalam gaya hidup minimalis, orang disarankan menjalani hidup dengan sesedikit mungkin materi atau barang-barang. Konsep ini berangkat dari pemikiran toksik bahwa seberapa banyak pun barang yang dibeli atau dimiliki, tak akan ada rasa cukup. Sebaliknya, ketika mulai menjalani gaya hidup minimalis, maka hidup akan terasa lebih bermakna dan tidak terlalu banyak hal tak penting memenuhi pikiran. Setiap orang pada dasarnya bersifat materialistis, punya kecenderungan suka membeli dan memiliki barang tertentu. Ini sebenarnya tidak buruk, tapi tergantung pada motif apa di balik keinginannya. Jika ingin memulai gaya hidup minimalis, bisa dilakukan dengan melihat apa saja barang yang tak lagi dipakai dan dirasa tidak penting. Sortir dan buang barang yang tak lagi dipakai agar pikiran terasa lebih tenang dan damai. Pada akhirnya, menjalani gaya hidup minimalis akan berdampak sangat baik bagi kesehatan mental hingga kehidupan sosialmu. Berikut manfaat menjalani gaya hidup minimalis lainnya. Yang pertama, menghemat energi. Ketika seseorang tinggal dengan begitu banyak kepemilikan materi, artinya energi yang dialokasikan untuk merawat pun tidak sedikit. Bandingkan saja seorang minimalis yang hanya memiliki total 33 baju di lemari, pasti hidupnya terasa lebih lowong ketimbang yang memiliki ratusan barang. Perlu ada energi khusus untuk menyimpan, menata, mencuci, dan sebagainya. Kedua, pikiran lebih fokus. Memiliki terlalu banyak barang di sekitar juga membuat pikiran semakin sibuk. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan seseorang mudah terdistraksi dan sulit fokus. Ibaratnya, pikiranmu menjadi sulit merasa damai. Rasa damai ini tak hanya bisa dicapai dengan meditasi, tapi juga dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Ketiga, mencegah depresi. Meski tak terlihat secara langsung korelasinya, rupanya gaya hidup minimalis bisa mencegah seseorang mengalami depresi. Memiliki terlalu banyak materi hanya akan membuat seseorang kewalahan atau overwhelmed. Ketika seseorang tidak lagi memiliki terlalu banyak barang, pikirannya akan terasa lebih lowong dan tenang. Keempat, mengurangi rasa bersalah. Kondisi rumah atau kamar yang berantakan karena terlalu banyak barang akan membuat seseorang merasa bersalah. Rasa ini muncul karena seharusnya yang dilakukan adalah merapikan atau membereskannya, bukan hanya mendiamkannya begitu saja. Perlu diingat, rasa bersalah adalah bentuk emosi negatif. Bahkan, rasa bersalah ini dengan mudah bisa memicu cemas berlebih hingga depresi jika dibiarkan dalam jangka panjang. Kelima, alokasi waktu menjadi lebih banyak. Bandingkan berapa waktu yang diperlukan untuk mengurus 4 mobil ketimbang hanya 1 mobil. Belum lagi seluruh biaya yang diperlukan untuk mengurus asuransi atau servisnya. Ketika seseorang menjalani gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki 1 buah mobil, maka waktu lainnya bisa dialokasikan untuk lebih menikmati hidup. Karena mudah mengambil keputusan, orang yang lemarinya begitu penuh dengan pakaian akan memerlukan waktu lebih lama menentukan apa yang akan dipakai. Jauh berbeda ketimbang orang dengan gaya hidup minimalis yang bisa memilih pakaian dengan cepat karena padu padannya lebih ringkas. Tak hanya soal memilih pakaian saja, hal ini bisa berimbas pada banyak hal lain saat akan mengambil keputusan. Pada akhirnya, gaya hidup minimalis akan meningkatkan rasa bahagia dan mengurangi rasa cemas berlebih. Ketujuh, tak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Menjalani gaya hidup minimalis juga akan membuat seseorang berhenti membandingkan apa yang dimilikinya dengan orang lain. Terlebih dengan seluruh tekanan yang muncul dalam interaksi sosial di media sosial. Pada akhirnya, orang yang menjalani gaya hidup minimalis akan punya kemerdekaan dari rasa tidak memiliki barang yang banyak karena sudah merasa damai dengan yang dimilikinya. Kedelapan, tidak mengkhawatirkan hal sepele. Ketika menjalani gaya hidup minimalis, orang tak akan lagi mengkhawatirkan hal-hal tak penting di sekitarnya. Ini adalah kemerdekaan yang sangat baik untuk kesehatan mental. Orang akan terlatih untuk fokus pada hal yang benar-benar perlu dipikirkan, tanpa mengurusi hal lain yang tak penting. Kesembilan, sehat secara finansial. Secara finansial, gaya hidup minimalis juga membuat seseorang lebih bisa hemat dan sehat. Tak ada lagi tuntutan untuk berburu barang terbaru dan merogoh kocek demi mendapatkannya. Siklus yang terus berulang. Justru aspek finansial bisa dialokasikan ke hal yang lebih baik, seperti investasi atau menyimpan untuk dana darurat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar.
video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.